the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Sedang apa Pak Ali? Apa Mas Randy? Pak Ali sedang ngapain? Saya sedang mencari file tentang ringkasan ngajar kemarin. Oke, nah hari ini saya libur karena memang ada PPKM lagi. Yang kemarin itu terakhir kita tatap muka. Jadi ada ringkasan yang saya ngajar kemarin. Oke. Terus mau tahu nggak? Nah, iya. Mau bahas apa nih hari ini Pak Ali? Kemarin tuh saya ngajar di Stikes ya. Stikes itu kesehatan Mas Randy. Jadi ada kemarin ada dua kelas yang saya ajar, yaitu kebidanan dan keperawatan. Saya cari materinya yang kemarin akan saya ringkas. Yang jelas kemarin itu saya ngupas tentang 3 penyakit yang hampir sama gejalanya, simptomnya hampir sama. Simptomnya itu tiga-tiganya itu kurang makan. Tiga-tiganya kurang makan. Ya. Yang pertama itu anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa itu penyakit yang bukan karena nggak ada makanan, ya kan? Ada yang bilang anoreksik gitu kan, anoreksik. Yang kedua itu tentang dieting program. Jadi program diet, Mas Randy, itu kan mengakibatkan kita kurang makan kan. Iya. Selanjutnya yang ketiga itu starvation. Tahu starvation? Wah, kurang tahu Pak Ali. Ya, Apa itu Pak Ali? starvation itu kalau di Indonesia itu busung lapar. Oh. Busung lapar karena memang bahan makanan kurang memadai karena memang situasi daerahnya yang miskin, terus sumber daya alamnya juga kurang. Ada yang sumber daya alamnya itu banyak tapi dikelola orang asing kayak gitu, jadi orang lokal situ nanam-nanam kurang subur tanahnya, jadi mereka banyak yang starvation, yaitu busung lapar ya. Jadi yang pertama tadi anoreksia nervosa ya, atau anoreksik kan, itu Mas Randy mau tahu anoreksik? Nah, iya Pak Ali. Anoreksik itu udah menggejala di mana itu namanya, di Eropa. Itu Iya. yang terjadi itu malah anak-anak usia ABG, teenagers. Oh, remaja. Hah? Remaja. Ya, teenagers ya, usia belasan. Itu kena anoreksik. Terus anoreksik itu dampaknya atau gejalanya itu overprotective from surrounding. Jadi lingkungannya itu terlalu overprotective. Karena anak usia teenager, anak usia remaja biasanya kan banyak protes kan. Iya. Nah,
Kenapa dia anaknya orang kaya juga rata-rata, apalagi di apa namanya di Eropa, ya kan? Itu eh, mereka protes sama orang tuanya, sama lingkungannya. Kadang-kadang juga protektif itu nggak cuman orang tua, kadang-kadang kakak, ya kan? Pokoknya anunya seniornya ya, bisa bapak, bisa kakek, bisa nenek gitu kan. Kamu mau kemana gitu? Aku mau ke pasar, nek. Jangan, nanti diantar sama supir kayak gitu-gitu, ya kan? Kamu mau kemana? Aku mau ke mall gitu kan. Jangan, kamu masih ini belum dewasa, nanti diantar sama papa gitu kan. Eh, terus pokoknya banyak hal yang overprotective. Overprotective itu akhirnya dia protes. Mau tahu cara protesnya? Ya, gimana? Cara protesnya itu mereka itu makan, Mas Randy, breakfast juga makan, lunch juga makan, dinner juga makan. Tapi setelah makan, habis sama keluarga ngumpul makan itu di kamar, dia masuk kamar itu mulutnya itu digini-ginikan, dilogok-logok. Untuk apa itu, Pak? Hah? Untuk apa begitu? Dimuntahkan kembali. Oh. Nah, akhirnya kan dia kurang asupan makanan kan, karena dimuntahkan kembali itu protes dia karena terlalu protektif dari lingkungannya. Akhirnya itu, jadi dia terkena anoreksik atau anoreksia nervosa. Ya. Selanjutnya yang kedua bulimia. Bulimia itu juga kurus karena dieting program. Jadi program diet yang berlebihan. Dokter udah bilang, oke, one day you must consume 3 eggs kayak gitu kan, 3 telur. Terus 3 glass of milk, ya susu. Terus 2 liters water. Jadi 2 liter air. Terus 1 or 2 banana, terus 2 of apple kayak gitu. Tapi dia itu nggak apa namanya, nggak ngikuti sarannya dokter. Jadi yang suruh minum susu 3 gelas cuman 1 gelas, terus telur cuma dimakan 1, ya kan? Tadi kan telur suruh konsumsi 3 kan sehari minimal. Terus apa namanya, pisang, terus apel itu dimakan 1-1. Akhirnya asupan gizi yang dia terima di tubuhnya itu kan nggak memadai. Kadang-kadang kan itu pernah terjadi sama Lady Di, ya, Lady Diana sebelum meninggal dulu. Meninggalnya dia kan karena kecelakaan, bukan karena diet program. Tapi dia pinginnya udah seksi, lebih seksi lagi. Tapi akhirnya malah kurang makan. Ya, kurang makan bukan karena dia orang miskin, apalagi keturunan kerajaan, apalagi putri dunia. Ya. Oke. Yang ketiga tadi malnutrition. Malnutrition jelas ya, memang faktor kekurangan asupan gizi atau makanan yang memang sumber daya alam, sumber daya pertanian kurang. Jadi itu 3 penyakit yang sudah saya bahas di kelas perawat. Sekarang saya yang kedua, kan saya 2 kelas. Yang kedua saya membahas tentang ini. Tolong Mas Randy di Zoom ke sini, judulnya The 5 Senses. Ya. Judulnya The 5 Senses. The 5 Senses. Iya. Apa itu, Pak Ali? 5 senses ya. Kalau kita bilang panca indera. Oke, saya baca di sini, each part of our body has functions. Understanding those functions will be very helpful in treating any illness or any disorder in the body. We should know. Selanjutnya di sini juga ada
conversation ya. Di sini ada lecturer, ada Ana. Saya singkat aja, lecturernya kan saya. We are studying anatomy today, gitu kan. I would like to review the last chapter. Please raise your hand if you can answer my question. Student semua bilang, yes sir. Oke, Ana, what's the function of heart? Jawab Ana, it is for pumping blood. Jadi apa fungsi hati? Ternyata untuk memompa darah ya. Selanjutnya lecturer lagi. What is the function of lung, Henry? Ya kan? Henry jawab, the lung is for breathing, sir. Breathing tahu nggak, Mas Randy? Untuk pernapasan ya, breathing ya. Oke. Iya. Selanjutnya ada lecturer lagi, saya lagi. The upper arm have two muscle. What are they? Jadi ada otot di dada, ya kan? Santi bilang they are bicep and tricep, ya. Selanjutnya lecturer bilang saya, please mention our five senses. Jadi sebutkan coba 5 indera ya, atau panca indera. Oke, Ana, Henry, Santi jawab they are eyes. Selanjutnya ears ya, selanjutnya nose. Selanjutnya tongue, tongue tulisannya tongue. Selanjutnya hand ya, hand. Oke, lecture. What is the function of the five senses? Oke, coba apa fungsi-fungsinya dari 5 indera itu, kata si dosen saya. Oke, James, Santi, Henry, and Ben bilang eyes are for watching. Santi, ears are for listening. Henry bilang nose is for smelling. Ben, tongue is for tasting and hand for touching. Apa touching? Touch, nyentuh. Nyentuh ya, touch me ya. Don't touch me gitu kan. Jangan sentuh aku ya kan. Nanti kalau aku disentuh hamil. Gitu. Ya. Oke. Di sini ada vocabulary yang tadi sudah tak bacakan di readingnya, nggak perlu dibaca, sudah ringan sekali ininya. Artinya terlalu dasar sekali, tapi nggak apa-apa karena memang ini semester 1 ya kan. Oke, Mas Randy di zoom lagi. Di sini ada the five senses, ada the senses five, ada the five senses ya: sight, hearing, touch, taste, and smelling. Oke, jadi itu five senses. Jadi 5 indera atau panca indera. Oke, salah satu dari panca indera kalau nggak normal juga masalah dengan kita, ya kan? Ya, apalagi kita sudah nggak merasakan di tang kita rasa pedas, rasa pahit kan, itu udah masalah ya. Terus mata juga gitu, kalau memang ada masalah itu kan juga susah ya kan. Misalnya kita melihat kabur kayak gitu, sedih banget ya. Oke, itu tadi tentang five senses. Selanjutnya masih lagi aku bahas tentang, oke, di zoom lagi, judulnya asking a patient's condition. Jadi menanyakan kondisi pasien. Kalau tadi kan five senses itu 5 indera atau panca indera. Sekarang menanyakan kondisi pasien, karena nanti kita akan kerja di kesehatan kan, mau nggak mau perawat atau bidan itu nanti juga kayak dokter ya kan. Orang di kampung itu sakit apa aja wes berangkat ke situ awalnya, baru kalau bidan sama perawatnya itu kewalahan pasti dirujuk ke rumah sakit kayak gitu. Tapi kalau masih dasar-dasar sakitnya mereka akan tangani. Oke, saya baca readingnya. Checking on the patient's condition is a routine activity for you. Sometimes you must answer some difficult questions from a severe injured
or even a desperate patience. One good answer that comes from the heart means a lot of patience. Checks the following conversation. Jadi ada conversation lagi. Di sini ada doctor and patient. Jadi dokter sama pasien. Pura-pura saya jadi dokter ya Mas Randy, boleh kan? Boleh. Iya. Saya dosen bahasa Inggris, mau nggak mau dialognya bahasa Inggris. Kadang saya jadi dokter, kadang saya jadi lecturer, kadang saya jadi paramedis seperti itu. Oke, how are you today? Is there any difference? Gitu. Pasien menjawab, apakah di sana ada yang beda, ada yang perkembangan, gitu kan? Pasien jawab, I'm afraid this is still no change, doctor. Gitu. Jadi masih belum ada perubahan, dokter. How is your right leg? Can you leave it? Bagaimana dengan kaki kanan kamu? Bisa nggak kamu mengangkatnya kayak gitu? Terus, it is very painful when I try to move it. Ya, jadi sangat sakit sekali, nyeri sekali ketika aku menggerakkannya, kata si pasien. Selanjutnya dokter, what about your head? Bagaimana dengan kepala kamu? Oh, it is still dizzy, dokter. Gitu ya. Oh yes. Oh yes, doctor. I'm still feeling unwell. Unwell itu masih belum benar-benar sembuh. Ya masih sakit. Dokter bilang, have you taken the medicines as prescribed? Kamu sudah minum, ya taken itu minum ya, bukan drink lagi tapi taken ya. Obat yang sudah saya resepkan ke kamu, ya kan? Patient bilang, yes doctor, I feel so worried about my condition. I think it is getting worse to me. Oh, don't worry. Let me check you again. Maybe I need to make some change on treatment to you. Jadi dia akan treatment, merawat lagi, mungkin lebih intensif lagi kayak gitu. Pasien bilang, please tell me the truth, doctor. Can I be cute, doc? I'm so scared, I'm dying, katanya ya. Jadi katakan yang sejujurnya, dok. Yang terjadi pada diri saya itu gimana sih? Saya takut banget, saya sekarat nih. I'm dying, katanya. Dokter bilang, there is no need to give up, sir. Jadi dokter tetap ngasih semangat sama pasien. Memang itu tugas dokter, ya kan, harus ngasih spirit semangat sama pasien, apapun keadaannya, ya kan. Just pray and hope for the best. Jadi kamu berdoa aja dan berharap yang terbaik buat kamu. Healing takes time. Jadi perawatan itu butuh waktu. And trust me that you are in a good hands. Jangan khawatir, kamu ada di penanganan yang baik. Okay, you are so kind. You are so kind, doctor. Thank you, doctor. Katanya gitu. Ya, jadi itu tadi pembahasan kedua di kelas yang sama, yaitu kelas nurse atau perawat. Kalau yang tadi 3 penyakit yang lapar itu di kelas kebidanan ya. Jadi dua kelas dengan siklus yang berbeda, dengan materi yang berbeda, tapi semuanya sama-sama di kesehatan, dan saya mengajar mereka dengan tulus dan santai, rileks, dan saya pelajari betul apa-apa yang akan saya ajarkan seperti itu, dan semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya saya tutup kelas dengan ini, dan mahasiswa saya nggak ada yang tak kasih tugas, dan mereka bilang, okay, Master, any change of our schedule for next week? Katanya kita akan online lagi, akan daring lagi. It's okay, no problem. I will give you something the best. Don't worry, ya. Jadi studying, running, ya. Tapi jadi pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Kita nggak boleh menyerah karena COVID, Corona, atau Omicron, atau yang lainnya yang sejenis itu. Jadi kita harus tetap digging deep, ya kan, menggali lebih dalam our knowledge. That's all for
apa namanya resume I have teach it yesterday. Thank you, Mr. Randy. Any question? Ada pertanyaan? Tidak ada Pak Ali. No, Cukup no. jelas. No question ya. No. Jadi kalau merawat di rumah juga kita bisa merawat sendiri ya kalau Iya. sakit ya. Iya. Baru kalau kita emergency ke dokter gitu kan. Tapi Mas Randy ada nggak kepikiran, aduh nanti aku parah nih, aku akan meninggal nih kayak gitu. Ada nggak? Pasti ada Pak Ali. Setiap orang pasti gitu, di ada situasi ketakutan gitu tertentu. Iya. Tapi ini loh, orang itu kalau udah mati loh nggak takut. Oh, kan? iya. Orang itu takutnya itu kan sebelum mati kan. Iya. Takut aku mati. Tapi kalau udah mati gak takut. Ya. Pasrah. Ya, that's all Mas Randy. Itu pembahasan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. See you next time at the same program. Oke, thank you Pak Ali. Iya. Sangat bermanfaat.